Silakan Romo, terima kasih. Teman-teman dari Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi Paroki Yakobus Surabaya yang saya kasihi, selamat sore, salam kerahiman untuk semua. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa tema yang dipilih di dalam perjumpaan kita sore hari ini adalah kerahiman ilahi dalam keluarga. Sebenarnya tema ini dipilih berdasarkan pada pengalaman pribadi saya sehubungan dengan konsultasi yang biasa dialami di dalam paroki menyangkut konsultasi keluarga maupun yang saya dapatkan juga di dalam ruang pengakuan. Ya. Tapi juga sekaligus di dalam pastoral perkawinan dan juga tentu perjumpaan dengan keluarga-keluarga. Berdasarkan itu semua, rupanya ya tidak selalu bahwa hidup keluarga itu membahagiakan. Memang di sana-sini, di dalam situasi pandemi, ada keluarga-keluarga yang sungguh makin erat bersatu, tapi juga di sana-sini kita dapatkan data bahwa selama pandemi ada sekian banyak keluarga yang sebetulnya hancur. Sampai titik tertentu, ya berpisah. Ada banyak kekecewaan, kejengkelan, dan sekaligus kemarahan muncul di dalam keluarga-keluarga. Bahkan seringkali juga berakhir dengan keputusasaan. Bahkan, ya seperti saya tadi katakan, berakhir dengan suatu keputusan untuk pisah dan juga menempuh jalur hukum cerai secara sipil. Ya bisa macam-macam alasannya. Ya seringkali juga yang saya dengarkan adalah berkaitan dengan perselingkuhan. Ada orang ketiga. Tentu orang ketiga tidak hanya ya will atau pil lain, tapi juga berkaitan mungkin juga dengan keluarga lain. Ya. Bisa aja mertua atau yang lainnya, ipar dan seterusnya. Juga tentu alasan ekonomi, kesejahteraan keluarga bisa aja akhirnya keluarga-keluarga tidak sungguh mengalami keluarga sebagai keluarga yang membahagiakan. Bisa aja mungkin berkaitan dengan karakter orang, karakter pasangan, karakter anak, ya. Dan juga tentu ada banyak beda pendapat di dalam kehidupan keluarga. Tapi satu hal yang ya bisa dijadikan aja suatu bukan kesimpulan, tapi hal yang kiranya saya dapatkan di dalam kerangka ini adalah hilangnya atau ya makin pudarnya hati yang rahim di dalam diri orang-orang di dalam keluarga. Bagi teman-teman semua yang dulu pernah ikut nonton sinetron Keluarga Cemara, pasti ingat lirik lagu yang indah ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Hanya persoalannya apakah kenyataannya demikian. Ya. Kita dapatkan bahwa situasi konkret seringkali menunjukkan bahwa ada banyak keluarga, rumah itu dijadikan sebagai panggung konflik. Ya. Atau sebagai kubu keluhan. Ada banyak sakit hati bahwa anggota keluarga saling mudah menyakiti yang lain. Tapi juga berkaitan dengan ketidakpedulian yang seringkali juga kita temukan dalam keluarga-keluarga, juga di dalam keluarga Katolik. Ada sikap yang bisa aja sangat vulgar, ya, berkaitan dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan-tindakan konkret. Ya, saya belakangan ini mengurus beberapa orang yang mengajukan anulasi, ya, pembatalan nikah ke tribunal pengadilan gereja. Dan salah satu yang muncul sebagai alasan tidak hanya berkaitan dengan salah penilaian mengenai pasangan, tapi juga kekerasan di dalam keluarga. Jadi bisa aja itu ada yang memicu bahwa keluarga itu sebagai panggung keluhan atau panggung konflik. Penolakan sering juga terjadi, penghinaan, cercaan, dan sekaligus juga kecaman yang sering muncul di dalam kehidupan keluarga.
kita lihat memang keluarga adalah unit yang paling kecil dari gereja. Tapi seringkali diingatkan bahwa keluarga baik, pasti gereja akan baik. Ya. Tapi sebaliknya, keluarga retak, gereja retak, masyarakat retak. Ya. Saya kira hal ini pernah diangkat di dalam satu tema di dalam pendalaman iman di masa Prapaskah. Ya. Kita diingatkan kembali bagaimana keluarga harusnya menjadi seminari kecil. Ya. Seminari itu dari kata semen itu benih. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya di dalam keluarga selalu tertabur benih-benih terbaik, khususnya untuk anak-anak. Ya. Saya selalu mengingatkan bagaimana orang tua harus menjadi formator, pembentuk di dalam diri anak-anak nilai-nilai terbaik kekatolikan, kekristenan, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Itu sebabnya panggilan keluarga orang tua tiada lain adalah panggilan menjadi guru utama dan pertama di dalam keluarga. Gereja selalu mengharapkan bahwa di masa depan selalu muncul generasi baru yang bermutu, yang justru datang dari keluarga-keluarga Katolik yang baik. Itu yang senantiasa dirindukan oleh gereja di masa depan. Mudah-mudahan kita memang menjadi bagian dari keluarga-keluarga yang memberikan generasi terbaik di dalam diri gereja. Maka sebenarnya kalau rumah keluarga itu menjadi sekolah, tentu bisa membuka mata anak-anak kepada kehidupan. Berkaitan dengan relasi kasih, berkaitan dengan kesetiaan, ketulusan, kepercayaan, kerjasama, rasa hormat. Baik lewat kata-kata maupun juga lewat sikap etiket, dan juga tentu bagaimana anak-anak bisa melihat keterbatasan pribadi masing-masing orang dan seterusnya. Tapi juga sekaligus di dalam keluarga akan bisa membuka mata bagaimana juga bisa membangun rasa, khususnya mereka yang kita sebut sebagai LKMTD, lemah, kecil, miskin, terpinggirkan, dan difabilitas, difabel. Tapi juga sekaligus kita diingatkan bagaimana gereja disebut keluarga sebagai gereja kecil, gereja rumah tangga. Eklesia minuskula yang senantiasa digaungkan berkaitan dengan panggilan hidup di dalam keluarga. Maka sebetulnya bagaimana keluarga menjadi persekutuan dasar iman yang kokoh. Tapi juga laboratorium kasih, persemaian cinta kasih itu harus nyata di dalam hidup keluarga. Maka sebetulnya keluarga harus menjadi tempat yang baik bagi setiap orang untuk mengalami kehangatan kasih yang tidak egois tentunya. Lalu juga berkaitan dengan soal kesetiaan, sikap saling menghormati, dan juga mempertahankan kehidupan. Kita juga selalu diingatkan bagaimana panggilan di dalam keluarga dimaksudkan sebagai panggilan untuk saling menguduskan. Seperti juga dalam sakramen perkawinan, bagaimana dua orang berniat untuk saling menguduskan di dalam hidup perkawinan. Tapi juga seluruh keluarga mestinya ada usaha untuk sungguh bisa selalu saling menguduskan. Maka sebenarnya bagaimana di dalam keluarga sungguh dirasakan bahwa anggota keluarga bisa belajar menghayati kelemah lembutan, keadilan, belas kasihan, kasih sayang, kemurnian, kedamaian, dan juga tentu ketulusan hati. Itulah yang disebut di dalam kata-kata Paulus di dalam suratnya kepada umat di Efesus, bab 1 ayat 1-4. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan keluarga sebagai tempat pengampunan. Kata-katanya saya akan baca. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna atau punya anak yang sempurna. Kita saling mengeluh tentang satu dan lainnya, kita saling membuat kesal. Jadi tidak ada
keluarga yang sehat atau keluarga tidak akan sehat kalau dia tidak mempraktikkan pengampunan. Pengampunan itu sangat penting bagi kesehatan emosi, ketahanan jiwa, dan spiritualitas kita. Maksudnya kerohanian kita. Tanpa pengampunan, keluarga akan sakit. Pengampunan adalah pelindung jiwa, pembersih pikiran, dan pembebasan hati. Siapapun yang tidak mengampuni tidak akan mendapatkan kedamaian jiwa ataupun bersatu dengan Tuhan. Rasa sakit atau luka hati adalah racun yang sangat berbahaya dan bisa membunuh. Mempertahankan rasa sakit di hati adalah tindakan penghancuran diri sendiri. Mengampuni adalah sebuah pembersihan diri. Siapapun yang tidak mengampuni, maka baik secara fisik, emosi, spiritual, sakit. Itulah sebabnya keluarga harus menjadi tempat kehidupan, bukan kematian. Wilayah untuk pengobatan dan bukan untuk penyakit. Maka teman-teman semua, sebenarnya bagaimana kita bisa sungguh menghadirkan keluarga-keluarga kita menjadi tempat kehidupan, bukan tempat kematian. Menjadi tempat penyembuhan dan bukan gudang penyakit. Nah, sekarang beberapa pesan dan harapan yang kiranya bisa kita refleksikan bersama. Ya. Pertama tentu, bagaimana kita bisa membawa wajah ilahi, wajah Allah yang rahim di dalam keluarga-keluarga kita. Tentu kita mencontoh Yesus yang menampilkan dirinya sebagai wajah kerahiman ilahi. Bagaimana wajah itu kita bawa karena kita murid-murid Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu sebagai deposan kepada kerahiman ilahi, sebetulnya kita harus menjadi apa ya? Orang yang ada di garda depan untuk menyampaikan kerahiman ilahi untuk banyak orang di sekitar kita. Di dalam perjumpaan kita sehari-hari dengan sesama. Bisa aja tidak gampang, tapi itulah panggilan kita sebagai deposan, para deposan kerahiman ilahi. Kita tahu dengan apa yang dikatakan oleh Santa Faustina berkaitan dengan 3 cara belas kasihan yang boleh kita wujudkan di dalam hidup kita. Pertama tentu dengan perbuatan. Artinya karya belas kasih. Tentu bisa aja wujud konkretnya kita makin toleran di dalam hidup kita. Oke, kamu salah, tapi saya mengampuni kamu. Yaitu adalah sikap toleran. Mau menyampaikan hati kerahiman Allah dengan terus tersenyum, menyapa, memberi salam. Makin sabar di dalam kehidupan. Terutama bagaimana kita tetap bisa mengatakan, ya, saya memberi kesempatan baru kepada kamu. Tidak cepat menghujat, tidak cepat menghakimi, tidak cepat menghukum, tapi selalu bisa memberi kesempatan baru. Seperti Yesus yang berkata kepada wanita yang berzina, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah kesempatan baru yang diberikan Yesus kepada si wanita yang kedapatan berbuat zina. Bisa saja bagaimana kita dalam tindakan konkret bisa terus membangun komunikasi dengan mengedepankan penyampaian hati yang ramah. Sehingga lalu orang lain itu merasa seperti di rumah Bapa, ya, di rumah Allah. Itulah yang sebetulnya nyampak di dalam hidup Yesus. Ya. Lalu yang kedua, kata Faustina adalah dengan perkataan. Tutur kata yang baik. Ya. Bagaimana tutur kata kita bisa memberi inspirasi kepada sesama yang lain. Kadang-kadang ya ada banyak orang yang bisa aja di dalam hidup mudah melontarkan kata-kata yang pahit. Ya. Lalu tidak bisa membangun hidup. Maka sebetulnya bagaimana kata-kata kita bisa meneguhkan orang, menghibur orang, tapi juga menjadi suara kenabian
yang mengubah hidup orang. Dan yang ketiga, kata Faustina, adalah doa. Tentu yang kita doakan di dalam perjumpaan kita sore ini adalah usaha kita untuk menyampaikan hati dan belas kasihan Allah bagi orang-orang yang kita doakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengingat pesan Paus Fransiskus berkaitan dengan 3 kata yang senantiasa harus kita ungkapkan sesering mungkin di dalam keluarga. Mungkin teman-teman sudah tahu, pertama adalah bolehkah saya. Lalu yang kedua, terima kasih. Dan yang ketiga, kata maaf. Sebenarnya ketiga kata ini adalah cara kita membuka jalan untuk hidup dengan baik dalam kontak kita dengan sesama. Khususnya juga di dalam keluarga. Dan ini menjadi pembuka jalan akses kita untuk hidup dengan kata-kata yang bisa aja sederhana, tetapi yang sungguh bisa menghadirkan belas kasihan Tuhan di dalam hidup keluarga. Teman-teman yang terkasih, kata-kata yang 3 kata tadi, bolehkah saya, terima kasih, maaf, memang sangat sederhana, tapi bisa jadi tidak mudah begitu saja dipraktikkan. Butuh proses, tapi juga harus dicoba terus-menerus. Maka sebetulnya bagaimana kita diingatkan ada 3 pintu yang terlarang bagi kita. Pertama adalah ketika kita mengatakan tidak bisa. Lalu yang kedua, kita mengatakan tidak mungkin. Lalu yang ketiga, kita mengatakan tidak tahu atau tidak mau tahu. Kata-kata ini kita usahakan disimpan dalam hati dan tidak diungkapkan berkaitan dengan proses kita untuk menyampaikan hati dan keraman Allah untuk keluarga kita. Kalau tidak dipraktekkan, membuka keretakan-keretakan dan bisa membuat ambruk keluarga. Kata-kata tadi tentunya juga lebih dari sekedar tata krama atau kesopanan. Santo Fransiskus dari Sales pernah mengatakan kesopanan itu telah merupakan setengah dari kekudusan. Maka sebenarnya kalau kita mempraktekkan kesopanan, adab yang baik, itu adalah cara kita setengah dari hidup kita sudah kita dedikasikan untuk kekudusan, kesempurnaan hidup. Tapi kita diingatkan hati-hati dengan kesopanan semata. Bisa jatuh pada formalitas, menyembunyikan hal-hal buruk. Bisa aja kita melihat setan yang mungkin di dalam mencobai Yesus dengan mengutip ayat-ayat kitab suci. Bisa jadi ada orang yang dengan mudah mengutip kitab suci, tapi lalu hatinya atau wajahnya ditutupi dengan topeng. Maka sebenarnya tata krama yang dimaksud itu berakar kuat dalam mengasihi, menghormati orang lain. Itulah yang disebut dengan ketulusan mengasihi dengan cara yang baik. Sedikit saya ingin menyatakan mengenai 3 kata tadi. Bolehkah saya? Tentu ini adalah kata yang sepertinya meminta izin memasuki kehidupan orang lain. Sebuah sikap yang tidak menyerang. Membaharui kepercayaan dan rasa hormat kepada sesama, tapi juga menunggu orang lain membuka pintu hatinya. Lalu yang kedua, ungkapan atau kata terima kasih. Kata terima kasih bukanlah kata kelemahan. Seolah-olah kita harus mengakui mengenai kehebatan sesama. Kasih sesama atau pemberian sesama, bukan itu. Ucapan terima kasih adalah pengakuan atas kebaikan Tuhan dan sesama. Tapi juga rasa syukur. Kita diingatkan ketika kita bersyukur, kita diingatkan itulah jantung iman. Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang telah melupakan bahasa Allah. Maka kata-kata bijak
dikatakan rasa syukur adalah tanaman yang tumbuh hanya di bumi jiwa-jiwa orang yang mulia. Maka sebenarnya bagaimana kita mengembangkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita di dalam hidup. Lalu yang ketiga, kata maaf. Kata yang sulit tapi juga diperlukan. Maka sebenarnya ketika kita mendoakan doa-doa kami, bagaimana kita juga belajar kita sanggup mengampuni sesama. Sehingga kita sungguh merasa diampuni oleh Tuhan. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menyesal, itu berarti bahwa kita juga tidak mampu memaafkan. Orang yang tidak bisa menyesal, jelas juga akan sulit memaafkan. Ketika kita memohonkan pengampunan, kita menunjukkan keinginan kita untuk mengembalikan apa yang hilang, yaitu rasa hormat, kejujuran, kasih, penyembuhan di antara para anggota keluarga. Teman-teman yang terkasih, sebagai yang terakhir, tentu bagaimana kita melihat bahwa keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik membutuhkan suntikan semangat, yaitu perbaikan yang seksama menjadi keluarga Allah. Kebetulan saya di paroki kami di Santa Helena, di paroki Curug ini, ada kelompok yang disebut dengan KPK, Komunitas Pria Katolik Santa Helena. Ada banyak aksi dilakukan di dalam kelompok atau komunitas ini. Tapi salah satu hal yang menarik, ada banyak pria, suami, ayah yang akhirnya terselamatkan dengan masuk di dalam komunitas ini. Mereka membentuk diri di dalam bagian komunitas untuk sungguh menjadi pria yang makin baik, menjadi ayah yang makin baik, menjadi suami yang paling baik, makin baik. Memang yang dihayati, diinternalisasikan, dibatinkan di dalam kelompok ini adalah tokoh Santo Yusuf. Bagaimana tokoh ini menjiwai para pria, suami dan ayah, sungguh mengayomi hidup di dalam konteks keluarga yang sungguh bisa menjadi keluarga Allah. Moto yang diangkat oleh mereka adalah Man of God dan Man of Compassion. Manusia Allah, tapi manusia yang berbelas kasihan, manusia yang berbela rasa. Teman-teman yang terkasih, tentu pengampunan yang tulus membawa transformasi hidup. Ada banyak orang yang diubah hidupnya justru karena menemukan belas kasihan, menemukan pengampunan dari sesama. Pengampunan yang tulus itu membawa penyembuhan, tapi juga sekaligus pendamaian. Merajut kembali relasi yang sudah retak. Itulah yang tentunya boleh kita pikirkan bersama, refleksikan bersama, tapi juga praktekkan terus-terus di dalam khususnya di dalam keluarga. Terima kasih Romo, dengan renungannya yang membuat para hati devosan semakin semangat. Romo, terima kasih. Romo, apakah bisa menunggu kita sampai selesai, Romo? Jam berapa ya? Ada umat yang akan sharing. Oh, kebetulan nanti Begini Romo, kami mohon berkat dulu Romo. Silakan Romo. Mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga teman-teman, keluarga kita, perutusan kita di dalam hidup sehari-hari, khususnya membawa belas kasihan wajah ilahi kepada sesama, seluruh pelayanan kita, komunitas kita, dan perjuangan kita sehari-hari, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih banyak boleh ikut serta di dalam ibadat sama-sama. Terima kasih Romo. Pamit.
Kami persilakan Bu Beswan untuk sharing. Ya, Shalom, selamat sore, Bu Mahendra dan teman-teman semua. Sedikit sharing saya. Perkenalkan, nama saya Aloysius dari Paroya, karena ini mengenai keluarga. Saya dengan 5 anak, dan yang menjadi kesaksian saya mengenai kerahiman ilahi adalah seperti yang dikatakan Romo tadi, adalah pengampunan. Pada tahun 2020, saya dengan kelima anak saya itu ditinggal oleh suami saya. Dan saya sebagai single parent, saya berusaha. Tetapi pada saat itu, saya betul-betul terpuruk. Dan saya merasakan kenapa Tuhan, aku yang mengikuti Engkau dan menjadi seperti ini. Tapi banyak teman yang menunjang saya dan membimbing saya, memperkenalkan kerahiman Tuhan. Dan salah satu kerahiman Tuhan yang terus saya tanamkan di dalam hati saya adalah pengampunan dan kasih. Tanpa pengampunan, kita tidak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Itu yang saya rasakan. Dengan berjalannya waktu, memang tidak mudah. Semua teman-teman semua. Saya menjalani ini, saya memohon kekuatan dari Tuhan untuk saya bisa mengampuni suami saya, juga mengampuni semua yang menyakiti hati saya. Itu saya jalani bersama keluarga. Tapi saya punya pedoman bahwa apa yang dikatakan seperti Romo Lukas tadi dikatakan, bahwa keluarga adalah harta yang termahal. Itu saya pegang dengan sungguh-sungguh. Saya setiap saat cuma berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk mengembalikan keluarga saya menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang mencerminkan kerahiman Tuhan. Itu saya jalan, saya selalu berdoa, dan sampai saat ini saya sudah bisa menyelesaikan anak-anak saya sampai kuliah, sampai selesai, sampai kawin dan bekerja. Itu bukan kekuatan saya sendiri. Saya tahu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang menjadi sharing saya. Dan semoga ini menjadi kekuatan bagi teman-teman dan sahabat semua. Jangan pernah putus asa atau kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memberi kita yang terbaik. Apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan itu memberikan penuh kasih dan kerahiman kepada kita. Memang ada lagu yang menyatakan, indah pada saatnya, waktunya. Itu terjadi pada saya. Itu terjadi pada saya, dan sekarang saya sudah merasakan bahwa indah sekali semua rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih ibu-ibu yang terkasih. Cuman itu yang bisa saya berikan sharing kepada ibu. Dan saudara-saudara sekalian, saya tidak mempunyai pengalaman iman yang lebih lagi selain merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Selamat sore. Terima kasih Bu Mahendra. Terima kasih Bu